Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sri Sulastri, saya dari kelas 2D Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Tayangan Berita COVID-19 Terhadap Perubahan Gaya Hidup Warga di Indonesia. Pengaruh tayangan berita COVID-19 terhadap perubahan gaya hidup warga di Indonesia. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Kesehatan adalah sumber daya bagi kehidupan sehari-hari dalam keadaan kesejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pada tahun 1986, WHO dalam Piagam Ottawa untuk Promosi Kesehatan mengatakan bahwa kesehatan adalah sumber daya bagi kehidupan sehari-hari. Bukan tujuan hidup, kesehatan adalah konsep positif menekankan sumber daya sosial dan pribadi serta kemampuan fisik. Program-program kesehatan terutama yang terkait dengan COVID-19 yaitu PSBB dan social distancing perlu selalu disosialisasikan secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan perubahan tingkah laku kadang hanya dapat terjadi dalam kurun waktu yang relatif lama. Penyuluhan kesehatan masyarakat mengalami berbagai hambatan dalam rangka mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan perilaku hidup sehat bermasyarakat dari berbagai aspek terkait dalam COVID-19 sehingga yang perlu mendapatkan perhatian secara seksama adalah tentang media promosi yang digunakan dalam penyuluhan kesehatan. Dengan media promosi yang benar dan tepat sasaran, maka materi dan alat kesehatan seperti APD, alat pelindung diri yang perlu dikomunikasikan dengan kesehatan akan mudah diterima, dicerna, dan diserap oleh masyarakat sehingga kesadaran masyarakat akan COVID-19 lebih mudah terwujud. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk menjaga kesehatan diri dan tidak menyepelekan virus 19. 2. Untuk menjelaskan tentang COVID-19. Yang selanjutnya, pembahasan penelitian. Untuk mengetahui perkembangan berita COVID-19, untuk mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan diri. Selanjutnya, rumusan penelitian. Bagaimana COVID-19 itu bisa terjadi dan meluas di Indonesia? Bagaimana cara menjaga kesehatan diri di saat COVID-19 menyebar di Indonesia? Manfaat penelitian. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan nantinya dapat mengetahui bahwa COVID-19 bukanlah hanya penyakit yang dianggap sepele bagi masyarakat ataupun negara Indonesia terhadap masyarakat, tetapi masyarakat ataupun negara Indonesia harus lebih berhati-hati karena virus 19 adalah virus yang mematikan. Manfaat praktis. Untuk mengetahui perkembangan COVID-19 melalui berita-berita di televisi maupun di media sosial. Manfaat dari penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi tentang sejauh mana berita COVID-19 di ranah internet. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka, teori COVID-19. Coronavirus adalah keluarga besar yang menyebabkan penyakit. Mulai dari gejala ringan sampai berat, ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui penyebab penyakit dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS atau SARS juga. Coronavirus disease 2019 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis, ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing, luwak, cats ke manusia, dan MERS dari unta ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas.
Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari. Dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom penapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis adalah yang dilaporkan pada sebagian besar kasus dalam demam. Kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil Röntgen menunjukkan kaninfiltrat pneumonia luas di kedua paru-paru. Selanjutnya, munculnya COVID-19. Materi kesehatan Terawan Agus Putrantomen menjelaskan dari kedua pasien yang ternyata WNA itu positif corona. Salah satu merupakan guru danselnya. Pasien berusia 31 tahun. Ini lantas melakukan kontak fisik dengan WNA warga negara asing Jepang. Untuk informasi, sebelum ke Indonesia, WNA ini bermukim ke Malaysia sejak 14 Februari 2020 lalu. Media sosial. Televisi adalah penerima siaran gambar bergerak bersuara, baik itu yang monokrom, hitam putih, maupun berwarna. Kata televisi merupakan gabungan dari kata tele, jauh, dari bahasa Yunani, dan visio, penglihatan, dari bahasa Latin, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang digunakan media visual atau penglihatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Indonesia tahun 2002, televisi adalah pesawat sistem penyiaran gambar objek yang bergerak yang disertai dengan bunyi suara melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya, gambar, dan bunyi suara menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar. Digunakan untuk penyiaran pertunjukan, berita, dan sebagainya. Selain itu, televisi adalah media yang mampu mempersatukan gambar dan bahasa secara keseluruhan. Bahasa yang ada dalam material cara tersendiri dari bahasa asing, bahasa yang ada dalam material cara tersendiri dari bahasa asing, bahasa sehari-hari, dan bahasa Indonesia. Ini tampak dalam film asing maupun lokal, sinetron, musik, serta iklan. Selanjutnya, bahayanya COVID. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi sebagai berikut. Yang pertama, pneumonia, infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, acute cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, kematian. Cara pencegahan COVID-19. Hand sanitizer. Hand sanitizer merupakan pembersih tangan yang memiliki kemampuan antibakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri. Menurut penelitian 2012 terdapat dua hand sanitizer, yaitu hand sanitizer gel dan hand sanitizer spray. Hand sanitizer gel merupakan pembersih tangan berbentuk gel yang berguna untuk membersihkan atau menghilangkan kuman pada tangan. Bahan aktif alkohol 60%. Hand sanitizer spray merupakan pembersih tangan berbentuk spray untuk membersihkan atau menghilangkan kuman pada tangan yang mengandung bahan aktif alkohol 60%. Mencuci tangan. Tangan adalah bagian dari tubuh yang sering menyebabkan infeksi. Tangan terkena kuman sewaktu bersentuhan dengan bagian tubuh sendiri, tubuh orang lain, hewan, ataupun permukaan yang tercemar. Yang pertama, cara mencuci tangan yang baiknya. Yang pertama, basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan memakai air yang mengalir. Ambil sabun, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Jari-jari tangan gosok sela-sela jari hingga bersih. Yang ketiga, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan cara mengatupkan. Yang keempat, gosok dan putar kedua ibu jari.
secara bergantian. Kelima, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosokkan. Yang keenam, yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar, kemudian diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan dengan air bersih yang mengalir, lalu keringkan memakai handuk atau tisu. Bab 3. Metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan. Data deskriptif merupakan tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Tujuan utama menggunakan metode deskriptif adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Melalui penelitian kualitatif, penelitian dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Alasan penelitian menggunakan kualitatif adalah karena jenis penelitian ini berlandaskan pemahaman akan realitas sosial berdasarkan konteksnya dan menganggap realitas sosial sebagai proses dan merupakan produk dari konstruksi sosial. Jenis penelitian kualitatif juga berusaha memahami pembentukan makna secara utuh di dalam diri seseorang. Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara kita memahami suatu objek dan peristiwa yang menjadi pengalaman seseorang secara sadar. Selanjutnya, subjek-objek penelitian. Subjek penelitian adalah sumber tempat untuk keterangan objek dari penelitian. Inilah berulang hari akan menyaksikan dan langsung dari media televisi dan di klinik-klinik terdekat. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah program televisi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi adalah suatu teknik usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar. Terdapat berbagai caranya, itu merekam kejadian, menghitung, mengukurnya dan mencatatnya. Jadi, observasi di sini adalah metode pengumpulan data berupa interaksi dan percakapan yang terjadi antara informan dan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Yang kedua, wawancara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, in-depth interview, atau wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara interviewer yang mengajukan pertanyaan dengan terwawancara interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dengan wawancara mendalam dapat digali untuk tersembunyi di nasubari seseorang, baik yang menyangkut masa lampau, masa kini maupun masa yang akan datang. Jenis wawancara itu pendekatan yang menggunakan wawancara tak terstruktur digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Yang terakhir, slide terakhir, kerangka berpikir. COVID, tayangan berita, gaya hidup, pengaruh COVID-19, perubahan. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.